Kita bakalan bongkar aja bagaimana cara browsing di aplikasi Bimasoft ini. Langkah pertama yang harus lu lakukan adalah semoga aja lu bisa menggunakan cara ini, dan semoga aja cara ini belum di fix setelah video ini diupload. Hi, this is Kevin, and today the exam interceptor present. Let's do this. Selamat datang di welcome di Saya Tidak Pintar. Kali ini gue bakalan membongkar cara browsing di aplikasi ujian yang sebelumnya itu belum pernah gue bikin videonya, yaitu aplikasi ujian yang bernama CBT Bimasoft. Sebenarnya juga gue itu nggak pernah ujian pakai aplikasi Bimasoft ini. Jadinya gue nggak tahu ini mekanisme ujian di Bimasoft ini kayak gimana. Di video-video sebelumnya pun ya gue nggak pernah ngebahas Bimasoft ini ya, karena aplikasi Bimasoft ini kita tuh butuh akun buat ngakses ke ujiannya, dan kebetulan sekolah gue itu nggak pernah pakai CBT Bimasoft, dan jadinya gue nggak bisa bikin video review mengenai aplikasi Bimasoft ini. Karena ini CBT Bimasoft ini tuh sistemnya kalau udah gue lihat-lihat itu kayak aplikasi e-learning gitu. Jadi kita tuh butuh akun, nanti kita disuruh pas lagi masuk itu kita disuruh milih sekolah kita itu kodenya yang mana, dan nanti disitulah kita harus masukin username sama password kita. Udah gue bilang tadi sekolah gue tuh nggak pakai Bimasoft, jadinya gue nggak punya akun, dan juga dari viewer juga pun nggak ada yang meminjamkan akun, jadinya gue nggak bisa bikin video mengenai Bimasoft ini. Tapi tenang aja, di video kali ini kita bakalan bongkar aja bagaimana cara browsing di aplikasi Bimasoft ini. Seperti biasa kita disclaimer terlebih dahulu, cara ini mungkin nggak work di beberapa HP. Jadi kalau misalnya ada caranya yang nggak work, ya udah nggak usah ngomel di komen, karena udah gue kasih tahu nih, udah gue kasih disclaimer. Kembali mengingatkan kalau misalnya lu mau menggunakan cara curang apapun itu, pasti ya ada yang namanya resiko. Nanti pas lu lagi ujian bakalan misalnya terjadi apa-apa gitu, misalnya error ataupun nilai lu nggak masuk ataupun ketahuan atau enggak, ini yang paling sering banget ditanyain, itu udah di luar tanggung jawab gua nggak bakalan urus gitu, karena ya setiap cara curang itu ada yang namanya resiko. Gue peringatkan kembali, kalau lu ingin menggunakan cara di video ini, resiko ditanggung sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gua, karena kalau misalnya ada info-info kayak begini ataupun info-info mengenai tips cara browsing di ujian ataupun dan sebagainya, itu lu udah dapat infonya langsung ketika gua upload. Jadi lu bisa coba cara ini sebelum cara ini bakalan di fix, dan juga itu bakalan ngebantu gua kalau misalnya gua kenapa-napa sama sekolah gua karena gua bikin video kayak gini, ya setidaknya gua udah dapat dukungan subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita langsung aja lanjut ke tutorial cara browsing di CBT Bimasoft ini. Gua bakalan bongkar caranya, yaitu caranya adalah kita menggunakan cara yang di video sebelumnya udah gua pernah bongkar, yaitu dengan menggunakan aplikasi tambahan yang bernama Sandbox X8. Gue jelasin kembali, mungkin lu yang belum nonton video sebelumnya kayak gimana ini Sandbox X8 ini. Jadi Sandbox X8 ini adalah virtual machine untuk Android. Gampangnya gini, kalau misalnya lu pernah pakai emulator di PC ataupun lu pernah pakai emulator PS, nah si aplikasi X8 Sandbox ini itu mirip-mirip kayak gitu. Jadinya itu kita menggunakan HP di dalam HP. Jatuhnya kita kayak pakai dua HP dalam satu device aja. Seperti itulah ya garis besarnya mengenai Sandbox X8 ini. Langkah pertama yang harus lu lakukan adalah lu langsung aja ketik di Google dengan pencarian Sandbox X8. Nah, di situ nanti bakalan muncul website resminya yang paling atas, yaitu yang ini, yang x8sb.com, yang itu ya. Tinggal buka aja untuk websitenya. Nah, nanti di situ bakalan muncul di situ download X8 Sandbox. Nah, setelah itu lu tinggal download aja, dan ini nggak perlu lu ngelewatin kayak semawur kayak gitu, itu langsung download pokoknya. Dan ini ukurannya cukup gede, yaitu sekitar, ini kan tampilannya 295 MB, tapi kalau misalnya lu lagi download ini ukurannya tuh sekitar 359 MB. Jadinya ya misalnya kalau HP lu yang nggak kuat gitu, ini cara ini lumayan berat. Kira-kira menurut lu ini udah kentang gitu, udah kayak nge-lag, udah sering lemot, gua saranin untuk tidak menggunakan cara ini. Ditunggu aja untuk video-video selanjutnya, gua bakalan bongkar nanti mungkin cara yang lebih ringan daripada cara ini. Dan juga gua kasih tahu ini tuh downloadnya lumayan lemot, mungkin karena server downloadnya kali, gua nggak tahu atau gimana. Kalau misalnya lu yang tahu silahkan aja komen di bawah ya. Setelah lu download ya pastinya langsung aja lu install, dan kalau udah diinstal nanti bakalan ada menu startup kayak begini. Jadi kalau misalnya ini nanti biasanya disuruh ngaktifin izin untuk mengambang dulu ya, karena ini model-modelnya layarnya itu mengambang gitu setelah kita minimize. Lo izinkan aja untuk tampilkan di atas aplikasi lain. Dan perlu diketahui juga untuk startup di aplikasinya ini tuh agak-agak lama, sekitar 2 atau 5 menit mungkin, gue lupa karena gue tinggal ya. Dan nanti kalau misalnya udah di install itu tampilannya bakalan jadi kayak begini, jadi kayak HP begitu nih, bener-bener jadi kayak HP. Nah, di situ kalau udah di-download, lu tinggal klik aja itu yang ada tanda plus dan tambahin aplikasi CBT Bimasoftnya. Di sini gue nggak bisa demokan bagaimana tampilannya jika kita
mau browsing di Sandbox X8 ini. Tapi di sini beruntungnya ya, thank you banget lah buat temen gue. Kebetulan dia itu lagi ujian dan dia ngerekam layar. Dia menggunakan cara dari video gue, yaitu yang menggunakan Sandbox X8 ini. Ini sorry banget kalau misalnya tampilannya itu agak-agak buruk kualitasnya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena HP dia nggak kuat. Karena ini udah gue bilang HP ini itu cara ini lumayan berat, jadi gue nggak tahu HP-nya dia nggak kuat ataupun karena mungkin dikompres sama WhatsApp-nya, karena ini dia ngirimnya lewat WA. Silakan aja untuk ditonton untuk video tampilan bagaimana kalau misalnya kita bakalan browsing di aplikasi Sandbox X8 ini saat kita lagi ujian di CBT Bimasoft. Nah, jadi kira-kira tampilannya kayak gitu, kayak yang udah pernah gua bahas di video sebelumnya, yang tapi bedanya itu gua menggunakannya di aplikasi Exam Bro. Begitu aja sih untuk ini, jadinya kita kayak pakai 2 HP di dalam 1 HP. Cukup kali ya untuk membongkar cara browsing di Bimasoft ini yang udah lu banyak komen-komen di video-video gua yang sebelumnya. Semoga aja lu bisa menggunakan cara ini dan semoga aja cara ini belum di fix setelah video ini diupload ataupun setelah lu bakalan mau mencoba saat ujian nanti. Like, share, subscribe kalau misalnya video ini bermanfaat dan juga aktifkan loncengnya, karena kalau misalnya ada update-update cara terbaru di channel gue, nanti lo bisa langsung coba dan nggak keburu di fix sama si developernya, karena ya developernya mau nggak mau dia pasti bakalan nontonin video gue. Sekian aja untuk tutorial cara browsing di aplikasi CBT Bimasoft ini. Terima kasih yang sudah menonton. Let's get silence, we'll meet again. Push. Push, 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 push. Ih, hitam. Push. Ini kucing yang tadi jelek ini. Oke gas, sekarang kita review. Wih, berantem, takut.